dari kampung ini agak-agak berat ya. Ya, Bang Ya, Lahak, ya. sebagai lawyer, Pakar hukum. melihat melihat ya pakar hukum maksudnya melihat pandangannya secara hukum. Ini kasus judi online ini cukup pelik karena beberapa selebgram biasa itu ketika dia masuk dalam judi online itu langsung diproses, Bang. Sedangkan banyak public figure yang masuk namanya tapi tidak ada ketentuan hukum. Nah, ini Abang ngeliatnya gimana? Ya, jadi ini saya berbicara saya sebagai pakar hukum pidana. Artinya begini, kalau bicara judi itu pasal 303, ya apalagi judi online berarti kena juga pasal ITE. Bahwa hukum di Indonesia itu harus berlaku adil, tidak pandang bulu, equality before the law. Siapapun di negara ini harus bersamaan kedudukan di mata hukum. Artinya mau di selegram, dia mau artis, public figure harus sama penerapan hukumnya. Jangan selegramnya diproses, yang artisnya tidak. Nah, ini berarti ada pandang bulu di situ, berarti ada sesuatu yang berbeda. Padahal jelas bahwa hukum kita tidak ada perbedaan. Siapapun bersamaan kedudukan depan hukum. Dan saya juga minta menghimbau kepada pihak kepolisian untuk supaya netral, objektif. Siapapun yang terlibat dalam uji online harus diproses secara hukum dan harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan, yaitu pasal 303 dan juga pasal ITE. Karena kan mereka menyebarkan itu lewat media kan, sehingga bukan hanya 303 saja, tapi pasal juga ITE-nya juga harus diterapkan. Nah, beberapa penjelasan dari public figure sendiri bilang bahwa mereka terjebak karena dianggap itu adalah game online, Bang. Nah, ini Abang melihatnya seperti apa? Jadi begini ya, setiap orang itu pasti akan menjelaskan pembenaran diri sendiri. Tetapi dia bukan anak kecil, dia bukan di bawah umur, dia bukan kapasitas tidak cakap hukum. Mereka ini kan orang-orang cerdas, orang yang cakap hukum. Ketika menerima suatu tawaran atau kontrak, harusnya sudah ngecek dulu. Bahkan mereka juga punya legal, ngecek dulu ini berpotensi judi atau tidak gitu. Kalau berpotensi judi sudah tahu dari awal ya, jangan mengambil promosi itu kan. Jangan sampai nanti sudah kejebak seperti ini lalu ngomongnya kejebak, ngomongnya bahwa dia nggak tahu. Bagaimana dia nggak tahu? Dia sendiri sudah tahu bahwa proses kontrak itu kan sudah terjadi, dan arah daripada game online itu arahnya seperti apa, arah ke judi atau tidak, kan begitu. Kita harus fair dong, jangan sampai nanti ada selegram yang karena tidak punya nama di publik dia yang diproses, sedangkan yang tidak nama di publik, ya public figure yang terkenal malah tidak diproses. Ini nanti kelihatannya hukum itu tumpang tindih, bahkan pandang bulu, tidak ada kesamaan di depan mata hukum. Equality before-nya tidak berlaku di sini. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Saran saya sebagai pakar hukum pidana, saya minta supaya penegakan hukum harus benar-benar adil kepada siapapun. Kalau memang terbukti, ya terapkan penerapan hukum dan proses hukum siapapun itu, termasuk public figure, mau pejabat, public figure, mau petani, mau nelayan, mau itu selegram, harus sama kedudukan depan mata hukum. Tidak boleh ada perbedaan, apalagi pandang bulu, apalagi melihat dari posisi jabatan, public figure atau tidak. Ya, itu saran saya. Nah, kalau hemat Abang, maksudnya dari pendapatan yang mereka dapat nih dari judi online ini, maksudnya walaupun hanya mempromosikan atau segala macam, itu bagaimana, Bang? Ya, kalau harus menurut saya, dikembalikan atau gimana? kalau terbukti, sita. TPPU, tindak pidana pencucian uang, harus dimasukkan di situ. Masuk. Semua hasil kejahatan itu harus disita oleh negara. Karena yang mereka lakukan, kalau menurut saya, ini kan ada dugaan judi. Ketika mereka mengambil keuntungan dalam judi, berarti kan harus ada penegakan hukum. Kalau ada penegakan hukum, berarti selama penghasilan dia lalu diarahkan kemana? Ya harus TPPU. Pasal TPPU harus diterapkan untuk supaya seluruh hasil uang dari kejahatan judi itu harus disita oleh negara. Clear? Sejauh ini mungkin seberapa bahaya sih judi online bagi masyarakat ini? Ya, kalau menurut saya judi online sangat berbahaya, dan ini bukan hanya di kota, sudah sampai di kampung-kampung. Saya sampai di Indonesia Timur aja banyak anak-anak muda yang main judi online. Ini kan sangat berbahaya buat bangsa ini. Lu bayangin, judi online itu tidak ada batas uangnya. Orang banyak bangkrut ya, orang banyak tindak kriminal karena judi online. Ada juga yang keluarga hancur karena judi online. Makanya negara wajib hadir untuk melindungi itu, untuk memberantas judi online. Kita sepakat, masyarakat saya juga sepakat bahwa judi online harus diberantas supaya masyarakat kembali tidak dibuat gaduh ya. Sampai saat ini kan persoalan judi online kan sudah mulai ditutup, tapi ada lagi muncul lagi. Menurut saya harus koordinasi yang baik antara penegak hukum dan Kominfo. Setiap ada yang namanya promosi judi online lewat media, itu harus langsung di-close. Dan semua pemain judi itu juga harus ditindak, termasuk juga yang menebarkan. Dan kalau dia mendapat keuntungan dari hasil judi, itu namanya uang yang kejahatan. Berarti harus TPPU. Berarti semua harta yang dibeli dengan hasil uang kejahatan harus disita oleh negara.